Belajar kemarin tentang DNA restorasi Pondok Daud. Ya. DNA itu apa yang diwariskan, identitas, ya, identitas dari orang tua yang diwariskan, yang kita terima sebagai anak, sebagai cucu. Nah, itu. Secara rohani DNA kita adalah restorasi Pondok Daud. Kita terima dari gembala pembina kita sebagai bapak rohani kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Apa itu restorasi Pondok Daud? Restorasi Pondok Daud dalam perkembangan perjalanannya dari sejak awal Pak Niko diutus Tuhan dari kota Surabaya, dulu bernama Betani, diutus ke Jakarta sekitar tahun 88. Nah, di sana waktu Pak Niko berangkat dari Surabaya ke Jakarta tahun 88 itu 1988, Pak Niko mendapatkan tugas visi yaitu untuk merestorasi Pondok Daud. Hari itu Pak Niko belum mengerti apa yang dimaksud restorasi Pondok Daud, ya kan? Namun dalam perjalanannya Tuhan bukakan waktu demi waktu. Dan sekarang sudah berumur 33 tahun, saudaraku. Dari tanggal 4 September kemarin berulang tahun yang ke-33. Ternyata Pak Niko mendapati bahwa pemulihan Pondok Daud itu dikerjakan oleh Tuhan, ya, dikerjakan oleh Tuhan melalui wadah yang digembalakan oleh Pak Niko. Itu berjenjang 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Ya, itu yang Tuhan kerjakan. Pak Niko menangkap ada satu pekerjaan Tuhan. Setiap sirkulasi, setiap kurun waktu interval 5 tahun ada pembaharuan, saudaraku. Ya, 5 tahun pertama itu doa pujian penyembahan. 5 tahun kedua ada tambahkan doa pujian penyembahan. 5 tahun yang ketiga ada doa pujian penyembahan dalam unity. Dalam yang keempat, 5 tahun keempat itu ada pemantapan. Tuhan memantapkan, Tuhan meneguhkan kembali, Tuhan menguatkan kembali fondasi doa pujian penyembahan dalam unity ini. Ya. Selanjutnya kita mengenal dengan nama yang dikatakan prajurit Allah yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup berdoa, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama siang dan malam. Siang dan malam bukan berarti siang hari dan malam hari, bukan. Siang malam itu artinya terus menerus 24 jam non-stop. Loh, bagaimana kita bisa berdoa, memuji, menyembah Tuhan 24 jam non-stop? Bisa, saudaraku. Ya. Artinya apa? Ini menjadi gaya hidup, menjadi lifestyle kita. Artinya dimanapun kita berada, kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Kita terus bersekutu dengan Tuhan. Apapun yang sedang kita kerjakan, kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Kita boleh menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, berbahasa roh, bermazmur. Sudah bisa. Sambil naik kendaraan, sambil naik mobil, sambil naik motor, sambil jalan kaki, sudah bisa tetap menyembah Tuhan. Itulah arti dari siang dan malam. Sambil berbaring, sambil aktivitas di toilet, sambil makan, sudah tetap terhubung. Walaupun sambil ngunyah, tapi hati sudah menyembah, berbahasa roh. Amin. Itulah yang dimaksud dengan siang dan malam. Kemudian Tuhan memasuki pada 5 tahun berikutnya ada Pentakosta ketiga, di mana ini akan ditandai dengan bangkitnya generasi muda, yaitu apa? Generasi Yeremia. Apa itu generasi Yeremia? Generasi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Generasi apa? Seperti apa generasi Yeremia? Generasi Yeremia, generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Ada kebangkitan, kebangunan rohani yang dialami oleh anak-anak muda. Dan Tuhan berjanji di era Pentakosta ketiga ini, era di mana gereja akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan berjanji memakai anak-anak muda sebagai motor penggerak. Makanya saya rindu anak-anak muda di tempat ini. Ayo bangkit, saudaraku. Saudara ini dipakai Tuhan hari-hari ini. Tuhan punya rencana besar buat saudara anak-anak muda di tempat ini. Amin. Bukan berarti yang tua-tua nggak dipakai, sama yang tua juga dipakai luar biasa untuk mendampingi saudara anak-anak muda, untuk menyupport saudara. Ya, untuk mengajari saudara, menasehati saudara, saudara bergerak. Siap anak-anak muda di tempat ini? Ya, kita ini mayoritas anak-anak muda loh. Ya, kemarin Pak Henry Steja, Kasur Rayon 2A kita sampai kaget saudara. Beberapa orang hamba Tuhan yang kita
melayani di sini, maksudnya itu mengatakan kepada saya banyak anak mudanya ya di sini ya. Wah, ini sebuah hal yang luar biasa, saudaraku. Ya. Tapi jangan sampai yang justru banyak anak muda malah melempem. Jangan sampai. Saudara, ayo jadi motor penggerak. Makanya saya mulai mempersiapkan ada 5 orang next gen, ya, untuk dimuridkan yang nanti akan menjadi motor penggerak. Ya, semoga persiapan ini bisa berhasil. Tuhan mendampingi, Tuhan menyertai seluruh pemuridan kita sampai pada akhirnya nanti semua nanti diurapi, diutus, dan di situ saya percaya akan terjadi satu ledakan, akan terjadi satu percepatan pertumbuhan rohani. Ya, saya berharap berdoa dari 5 anak next gen yang saya libatkan ini, ya, di dalam pemuritan bersama dengan pengurus inti yang lainnya, ini benar-benar akan menangkap visi ini, menangkap spirit ini, menangkap isi hatinya, kehendaknya Tuhan, dan dijalankan. Amin, saudaraku. Ya, kemudian kita dipakai oleh Tuhan sebagai the messengers, pembawa pesan Pentakosta yang ketiga. Nah, kita sekarang masuk ke poin ini, saudara. Restorasi Pondok Daud, pemulihan Pondok Daud. Apa itu Pondok Daud? Kemarin saya sudah berikan satu ekstra di akhir closing firman Tuhan yang saya sampaikan, bahwa Daud itu ditemukan, didapati oleh Tuhan sebagai pribadi yang Tuhan berkenan. Tuhan sangat senang dengan Daud. Ibaratnya itu Tuhan itu jatuh cinta sama Daud. Kalau dalam arti bahasa aslinya itu begini, saudara. Detak jantungnya Daud itu sama dengan detak jantungnya Tuhan, seirama, saudara. Luar biasa. Apa yang Tuhan mau, Daud itu peka, Daud itu ngerti apa yang disukai Tuhan. Daud bisa menangkap, bisa mengerti, dan bisa memenuhinya. Itu Daud, saudara. Dari mana kita bisa mengetahui hal itu? Ini hatinya Daud. Restorasi Pondok Daud itu berbicara tentang hatinya Daud. Dari mana kita bisa tahu? Ini, saudara, lihat. Daud hidup di masa Perjanjian Lama. Ya. Perjanjian Lama, pola ibadahnya, pola penyembahannya itu adalah memakai kemah Musa, tabernakel Musa. Tetapi walaupun demikian, Daud mempraktekkan penyembahannya bersama dengan umat Israel, menerapkan pola penyembahan dan pola ibadah yang ada di surga. Bayangkan, saudaraku, Daud bisa ngerti maunya Tuhan sampai sedemikian rupa, sehingga akhirnya apa? Daud lakukan itu dengan berapapun harga yang harus dia bayar, saudaraku. Mahal sekali. Dia tahu, Daud tahu persis bahwa takut Allah itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Di mana ada takut Allah, di situ ada Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Kenapa? Karena di zaman Musa, Tuhan itu memerintahkan pertama kali kepada Musa untuk membuat sebuah tabut Allah. Tuhan bilang, buatlah sebuah tempat kudus bagiku, yaitu kemah pertemuan yang kita kenal dengan kemah tabernakel Musa itu. Buatlah perkakas-perkakas, perabot-perabotan yang untuk beribadah di dalamnya. Nanti kita belajar ada, ya. Dan buatlah tabut Allah, tabut perjanjian, di mana di dalamnya itu ada 2 loh batu hukum Taurat dari Musa yang Tuhan yang Musa terima dari Tuhan. Dan tabut Allah itu, tabut perjanjian, dibuat bukan pemikiran manusia. Semua detailnya Tuhan yang berikan, ukurannya Tuhan sampaikan kepada Musa, sekian ukurannya. Bahan-bahannya kamu pakai bahan ini. Semua ditetapkan oleh Tuhan, dan Musa mengerjakan tepat persis seperti apa yang Tuhan mau, saudaraku. Kemudian Musa membuat melalui Aholiab dan Besaleel, 2 orang yang diurapi secara khusus oleh Tuhan untuk mengerjakan kemah pertemuan dan perabotan-perabotan yang ada di dalamnya sampai selesai, saudaraku. Dan Tuhan ngomong begini, di mana ada tabut Allah, di mana kemah pertemuan itu ada,
Di situ aku hadir, aku akan berbicara kepada umatku, dan aku akan mengajarkan, dan mereka akan menerima apa yang harus mereka lakukan. Jadi ini sangat luar biasa bagi umat Israel, saudaraku, tabut Allah ini. Karena kenapa? Tuhan ngomong kan, aku hadir dan aku akan berbicara kepada umatku Israel, sehingga umatku Israel tahu apa yang harus dilakukan. Daud menangkap hal ini, padahal Daud zaman itu belum ada. Tapi Daud mengerti, karena dia pegang perjanjian lama, dia pegang kitab Taurat itu, saudara. Dia ngerti, dia belajar Daud, sehingga ngerti nangkap maksudnya Tuhan. Sehingga pada waktu zaman Musa berakhir berganti dengan zaman Yosua, maka di zaman Yosua itulah tabut Allah dipakai untuk sebagai penuntun umat Israel. Dengan tabut Allah mereka menyeberangi sungai Yordan yang sedang meluap luar biasa. Di tempat yang kering, Yosua bersama dengan umat Israel berjalan, sebagaimana Musa bersama dengan umat Israel di padang gurun, di laut Tebrau. Musa bersama orang Israel menyeberang laut Tebrau di tempat yang kering. Demikian juga zaman Yosua. Yosua menyeberangi sungai Yordan dengan dipimpin oleh tabut Allah. Waktu zaman Musa dipimpin oleh tiang awan dan tiang api di dalam menyeberangi laut Tebrau. Zaman Yosua, saudaraku, tabut Allah diperhatikan. Yosua memakai tabut Allah untuk apa? Merobohkan tembok Yeriko. Tembok yang begitu tebal, yang sulit untuk dirobohkan. Tapi dengan tabut Allah, mereka kelilingi itu tembok Yerusalem itu. Sehari sekali dia keliling, sampai 7 hari. Hari yang ke-7 dikelilingi selama 7 kali. Jadi total ada 13 kali. 6 hari 1 kali. Waktu hari ke-7-nya 7 kali dikelilingi. Jadi 13 kali tembok dia itu dikelilingi. Dan itu roboh, saudara. Ketika mereka bersorak, mereka tiup sangkakala, trompet, runtuh itu tembok Yeriko, saudara. Mereka bisa masuk dan menguasai tanah Kanaan. Namun belum semua dikuasai. Ya kan? Sampai terus perjalanan Yosua masuk ke zaman setelah Yosua adalah hakim-hakim. Ya, sampai akhirnya kemudian di zaman Saul. Saul itu raja pertama Israel. Namun sayangnya di zaman Saul, saudara, tabut Allah dibiarkan, tidak diurus, tidak diperhatikan, tidak digunakan. Akhirnya akibatnya apa? Saudara tahu kehidupan Saul. Saul hidup di mana roh Allah meninggalkan dia. Roh Allah yang tadinya mendiami dia, yang menguasai dia, yang memberikan kesanggupan kepada Saul, ketika roh Allah meninggalkan Saul, Saul hidup dalam ketidaktaatan, sehingga akhirnya Tuhan mencabut Saul, menolak Saul, yang kemudian digantikan, saudaraku, oleh Daud. Zaman Daud, saudaraku, Daud ingat ada tabut Allah yang selama ini tidak disentuh, yang selama ini dibiarkan terbengkalai. Sama Daud diambil tabut Allah itu, yang tadinya ditaruh di rumah Tuhan di Silo, di kota Silo, tabut Allah di situ diambil oleh Daud, dipindahkan oleh Daud. Ya, namun dalam perjalanannya, saudaraku, sempat tabut Allah ini dirampas oleh orang Filistin. Namun ketika tabut Allah ada di orang Filistin, terjadi tulah, saudaraku, dihajar itu orang Filistin, saudaraku, dengan tulah, sampai mereka nyerah sama Tuhan, dan akhirnya dikembalikan tabut Allah kepada orang Israel. Kemudian disimpan di sebuah rumah namanya Abinadab. Perhatikan, 20 tahun Alkitab menulis tabut Allah ada di rumah Abinadab, seorang imam. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat
Abinadab diberkati Tuhan. Tanda tanya besar. Justru yang dicatat di Alkitab yang terjadi adalah orang Israel mengeluh. Bayangkan, tabut Allah ada di situ, tapi orang Israel banyak mengeluh, banyak penderitaan. Kenapa? Cek ya. 20 tahun ada di rumah Abinadab. Sama Daud dipindahkan. Dan Alkitab mencatat di rumah Obed Edom hanya 3 bulan tabut Allah di rumah Obed Edom. Alkitab mencatat Obed Edom diberkati Tuhan, sangat diberkati. Ada sebuah kontras. Di rumah Abinadab 20 tahun mereka teriak-teriak, mereka banyak mengeluh. Tetapi di rumah Obed Edom hanya 3 bulan Obed Edom diberkati. Ada beda respon, ada beda perlakuan terhadap tabut Allah, saudara. Ketika Daud melihat bahwa tabut Allah di rumah Obed Edom 3 bulan Obed Edom diberkati, Daud berinisiatif. Setelah sebelumnya tabut Allah sempat dalam tanda kutip memakan korban, yaitu Usa, anaknya Abinadab tadi. Jadi ketika dipindahkan dari rumah Abinadab mau dipindahkan ke Yerusalem, di tengah perjalanan Usa mencoba menahan tabut Allah yang mau terjatuh. Usa mati disambar oleh Tuhan, oleh kemuliaan Tuhan, sehingga perjalanan ke Yerusalem harus stop. Jangan lanjutkan dulu, simpan dulu di rumah Obed Edom. Itu kisahnya. Setelah 3 bulan Daud melihat diberkati. Daud cari tahu, kenapa ini? Kenapa kok bisa 3 bulan di rumah Obed Edom? Obed Edom diberkati Tuhan. Daud cari tahu. Daud mengkoreksi dirinya juga. Kenapa dulu waktu dibawa bisa makan korban, bisa Usa mati? Kenapa? Daud baca lagi mungkin kitab suci itu. Dia baca ketentuan-ketentuan Tuhan. Dia baca apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Bagaimana memperlakukan tabut Allah itu? Ternyata Daud mendapati, saya salah. Karena kenapa waktu dipindahkan dari rumah Abinadab mau ke Yerusalem, itu tabut Allah didorong pakai kereta, diangkut pakai kereta. Itu nggak boleh, itu cara orang Filistin. Sehingga Tuhan nggak mau pakai cara seperti orang Filistin. Konteks sekarang Tuhan nggak mau kita hidup dengan cara dunia, saudaraku. Kalau saudara hidup dengan cara dunia sama dengan saudara membawa tabut Allah dengan bawa kereta. Pasti masalah, saudaraku. Pasti masalah. Yang Tuhan mau, Daud mendapati tabut Allah itu harus dipikul oleh 4 orang. Ya, gambarnya kayak sisingan lah, gambaran gampangnya gitu. Supaya Tuhan ngerti, oh ya, harus dipikul. Pernah lihat sisingan kan? Nah, kayak gitu, dipikul. Mereka sambil nari-nari. Wah, luar biasa, dengan sukacita. Dan yang bawa nggak sembarangan. Yang bawa harus orang Lewi yang memang dikhususkan oleh Tuhan bertugas di rumah Tuhan untuk melaksanakan ibadah umat Israel waktu itu. Sehingga Daud mulai mengatur segala sesuatunya. Kenapa waktu itu Daud bisa memutuskan untuk bawa dengan kereta saja? Karena ada kesalahan juga yang terjadi. Kenapa? Pada waktu Daud mau bawa tabut Allah itu dari rumah Abinadab, orang-orang Lewi yang harusnya mengusung nggak hadir, saudaraku. Itu salah satu penyebabnya. Sehingga Daud akhirnya memutuskan untuk memakai kereta. Karena orang Lewinya nggak ada yang hadir. Nah, ini pelajaran buat kita, saudaraku. Makanya pentingnya kita itu semuanya hadir, mendengarkan visi, mendengarkan tuntunan, mendengarkan arahan firman Tuhan. Ikut dalam kegiatan pemuritan itu penting supaya kita tuh ngerti gitu.
Oh ini sekarang lagi gerak ini, sekarang lagi lakukan ini, sekarang Tuhan lagi mau ini. Tapi kalau ada yang nggak hadir, ini membuat akhirnya pertumbuhannya nggak sama. Karena dia yang nggak hadir ini nggak ngerti, nggak nangkep. Sementara yang hadir mulai nangkep, mulai belajar melakukan. Ini bertumbuh. Sementara yang ini nggak bertumbuh, saudaraku. Itu pelajarannya. Karena orang Lewi tidak hadir, dan Daud salahnya nggak menunggu orang Lewi, nggak manggil orang Lewi itu mungkin saat itu. Ya, pakai cara dia ingat, oh orang Filistin pernah pakai cara pakai kereta, dia ikut-ikutan pakai kereta. Akhirnya Usa mati. Sejak itu kesalahan Daud mengerti, Daud perbaiki. Oke, dia kumpulkan orang-orang Lewi, dia panggil orang Lewi, dia kasih pengarahan, dia kasih tuntunan, dia kasih visi misinya Daud, bagikan sharing visi misi Daud. Mulai saat itu diangkut dari rumah Obed-Edom. Dan luar biasanya, begitu keluar dari rumah Obed-Edom, saudara, setiap 6 langkah Daud itu potong 2 lembu, saudara. Yang satu lembu dewasa, yang satu lembu anak lembu. 6 langkah, saudara. Maju 1, 2, 3, 4, 5, 6, berhenti. Potong 2 lembu. 6 langkah lagi, potong lagi, sampai ke Yerusalem, saudara. Bayangkan, sampai ke Yerusalem, jaraknya kurang lebih 18 km. Saudara hitung sendiri, berapa itu harga yang Daud harus bayar untuk memindahkan tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem yang berjarak 18 km. Itulah yang akhirnya membuat Daud sangat diberkati Tuhan, berhasil. Dimanapun Daud berperang, Tuhan buat Daud berhasil. Nama Daud semakin masyhur. Daud semakin disegani oleh bangsa-bangsa yang lain, oleh raja-raja yang lain. Sampai Daud menempati sebuah istana yang megah. Suatu hari timbul dalam hati Daud, masakan sih, mosok, kalau orang Jawa itu bilang mosok sih, gitu kan. Masa sih aku ini tinggal di rumah mewah, di istana, tetapi tabut Allah cuma di tenda, cuma di kemah. Harusnya aku, mungkin kalau Daud mau katakan, harusnya aku yang di kemah. Harusnya tabut Allah ini harusnya ada di istana. Dia harus dapatkan tempat yang layak. Niat Daud utarakan kepada Nabi Nathan, saudaraku. Nabi Nathan, aku punya satu kerinduan. Aku mau buat sebuah tempat rumah bagi tabut Allah, bagi Tuhan. Nathan sebagai nabi, oh ya, bagus raja. Kerjakan apa yang diinginkan, dikehendaki oleh hatimu. Tuhan menyertai engkau. Udah tuh selesai. Nathan kembali ke tempatnya. Malam harinya Tuhan menjumpai Nathan. Suruh ngomong. Kamu ngomong kepada Daud, sampaikan. Bukan Daud yang akan bangun, tapi anaknya. Boleh Daud bangun, boleh, tapi anaknya yang bangun. Kenapa? Karena tangan Daud berlumuran darah. Gak boleh. Karena Daud berperang, sering berperang, tangannya berlumuran darah. Gak boleh sama Tuhan bangun rumah Tuhan. Anaknya. Tapi Daud gak berkecil hati. Walaupun anaknya yang bangun, Daud persiapkan segala sesuatunya. Ketika masanya Saul memerintah, semuanya sudah siap. Bahkan Alkitab mencatat, Daud ikut menabur, Daud ikut mempersembahkan dari harta miliknya sendiri. Dan itu jumlahnya sangat besar. Sehingga zaman Salomo dibangunlah dan terjadilah bait Salomo, saudara. Nah di zaman Daud, saudara, apa yang Daud lakukan? Di dalam mempersiapkan rumah Tuhan, bait Allah yang kemudian dikenal dengan bait Salomo itu.
Kita lihat saudaraku, ini doa pujian penyembahan, pengagungan, penghormatan, syukur siang malam di sorga. Ini yang Daud lakukan sebelum Daud bisa membangun, mempersiapkan bait Allah Salomo itu. Ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Ya. Dikatakan, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ini kisah tentang Rasul Yohanes penglihatan di Pulau Patmos. Waktu dia dibuang di Pulau Patmos, Rasul Yohanes, penulis kitab Yohanes, dan 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Dalam penglihatan di Pulau Patmos itu, yang kemudian ditulis oleh Rasul Yohanes Wahyu 4 ini, jadi ini pengalaman rohani Yohanes secara pribadi. Ada suara dari surga ngomong, ayo naik kemari. Ini ada yang menafsirkan ini peristiwa rapture, ini pengangkatan gereja Tuhan. Ada yang menafsirkan seperti itu. Ketika Yohanes naik, dia melihat pemandangan di surga. Ternyata yang terjadi di surga ini, pintu surga terbuka. Suara yang dahulu telah kudengar berkataku seperti bunyi sangkakala. Gemuruh, saudaraku. Naik kemari aku menunjukkan kepadamu apa yang terjadi selanjutnya. Satu klik, ya, perhatikan ini. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta. Jadi ada seorang yang duduk di atas takhta di surga itu. Rasul Yohanes melihat persis. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di takhta itu. Ya, dikatakan, dan mereka tua-tua 24 tua-tua itu menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji, pujian, hormat, dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ada lagunya, Pak Niko ciptakan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat, dan kuasa, sebab Engkau telah ciptakan segalanya oleh karena kehendak-Mu. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Ayat lagu itu diambil dari ini, saudara. Dasar ayatnya ini, lagu itu. Hosana. Next berikutnya kita lihat di dalam Wahyu berikutnya. Ya, Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba. Siapa anak domba ini, saudara? Yesus. Yesus ini yang duduk di atas tahta di sorga. Katakan wow. Mana suaranya? Wow. Ya. Yesus yang duduk di tahta di sorga. Masing-masing memegang satu kecapi, satu cawan penuh dengan kemenyan. Jadi kemenyan itu media yang sebenarnya dipakai oleh kita untuk penyembahan perjanjian lama, penyembahan kepada Allah itu pakai kemenyan. Tetapi diduplikat sama iblis. Iblis sekarang pakai kemenyan. Pemujaan iblis harus pakai kemenyan. Kenapa? Meniru, menduplikat dari ini. Zaman sekarang umat Tuhan kan doa nggak pakai kemenyan. Kemenyan itu menjadi salah satu bahan untuk membuat urapan juga. Minyak urapan, pengurapan itu dibuat salah satunya pakai kemenyan juga. Sekarang dibelokkan oleh iblis. Pemujaan kepada iblis juga harus pakai kemenyan. Ya, perhatikan ini. Itulah doa orang kudus. Jadi kemenyan artinya apa? Doa orang-orang kudus. Ya.
Dan mereka menyanyikan nyanyian baru, engkau layak menerima gulungan, membuka materai, engkau telah disembelih dengan darahmu, engkau telah membeli mereka. Ini cerita tentang siapa ini? Yang Yohanes lihat di surga siapa ini? Siapa saudaraku? Yesus. Ya kan? Yohanes menceritakan dia disembelih, darahmu, membeli mereka. Ya kan? Ini kan kalimat-kalimat yang Yesus lakukan semuanya ketika dia disalib. Jadi yang Yohanes lihat di surga itu Yesus, bukan yang lain. Yang duduk di tahta di surga yang disebut Allah, pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, ternyata namanya Yesus. Maka aku melihat mendengar suara banyak malaikat. Jumlah mereka berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa. Anak domba yang disembelih layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, puji-pujian bagi dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba puji-pujian, hormat. Jadi di surga itu penuh dengan puji-pujian, pengagungan, mengeluh-elukan Tuhan, doa, pujian, penyembahan siang dan malam. Itu kehidupan di surga. Dan itulah yang ditarik oleh Daud dalam masanya. Sehingga kalau sudah lihat, baca kisah Daud, saudaraku, di hadapan tabut Allah, ditaruh di tengah-tengah, semua umat Israel boleh datang mendekat, dan mereka menari, bersorak-sorai. Daud pakai alat musik, rebana, kecapi, seruling, semua dipakai. Suasana begitu meriah, begitu hidup, hadirat Tuhan hadir di situ. Yang di zaman Tabernakel Musa tidak ada seperti itu. Tabernakel Musa sunyi senyap. Hanya imam besar yang boleh masuk, itu pun 1 tahun sekali untuk pengampunan dosa. Kalau imam besarnya berdosa, mati di dalam, saudaraku. Makanya imam besar harus pakai rantai. Waktu masuk keliling, masuk mempersembahkan korban, masuk Roh Maha Kudus. Kalau dia nggak kudus, mati. Fungsinya rantai buat apa? Buat narik, saudaraku. Kalau imamnya sampai mati, kan orang nggak boleh masuk sembarangan di situ. Orang lain masuk sembarangan, mati di situ, saudaraku. Itu Tabernakel Musa. Orang awam, orang jemaat, umat Tuhan nggak boleh. Imam aja nggak kudus, mati kok. Nggak ada puji-pujian, nggak ada tepuk tangan, sunyi senyap, hening. Tapi zaman Daud bersorak-sorai, ada korban yang disembelih. Luar biasa. Itulah makanya hati Tuhan itu sangat berkenan kepada Daud. Karena Daud melakukan kehendakku, kata Tuhan, pada zamannya. Daud mengambil satu langkah perubahan yang ekstrim pada zamannya. Next berikutnya. Kita lewat aja ini. Ya. Tujuan Allah menciptakan manusia jelas. Ya, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, menjadi sekutu Allah. Tetapi manusia gagal melaksanakan tujuan karena jatuh dalam dosa. Tetapi kehendak Tuhan tetap harus terjadi di bumi ini. Amin. Apa? Pola hidup, gaya hidup di surga harus sama terjadi juga di bumi. Melalui apa? Restorasi Pondok Daud. Makanya restorasi Pondok Daud ini di Perjanjian Lama disebutkan, di Perjanjian Baru disebutkan. Amin, saudaraku. Karena itu buat Tuhan itu sangat penting. Untuk apa? Untuk mendatangkan surga di bumi ini. Salah satunya lewat restorasi Pondok Daud. Ya, next berikutnya. Nah, ini sekarang perhatikan. Ini mulai kita masuk nih satu-satu nih ya. Tabernakel Musa. Musa ini merupakan generasi ke-7 dari Abraham.
Musa yang membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir untuk kepada tanah perjanjian. Tapi sebenarnya bukan hanya tanah perjanjian tujuan mereka, tetapi mereka harus sampai ke Gunung Sion, tempat di mana itu adalah sebagai tempat penyembahan yang Tuhan tetapkan, ya. Tempat kediaman Allah. Dalam kurun waktu itu Allah memberikan suatu pola ibadah. Dalam perjalanan keluar dari Mesir, Tuhan memberikan pola ibadah kepada Musa, tabernakel Musa tadi. Seperti apa pola ibadahnya? Nah, lihat ya. Ini yang tadi saya katakan ayat Keluaran 25. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah mereka. Ya, menurut segala apa yang kutunjukkan sebagai contoh kemah suci dan seterusnya. Ya, selanjutnya. Bagian-bagian dalam tabernakel Musa ini, perhatikan. Tuhan memerintahkan bangsa Israel membangun kemah suci supaya Tuhan dapat tinggal di tengah-tengah umatnya. Ada bagian yang namanya tanah bagian luar pagar. Jadi ini ada pagar, ini sebidang kemah pertemuan, ada pagarnya di luar pagar. Ya. Nah, di dalam area ini sendiri ada 3 bagian: pelataran, tempat kudus, ruang kudus, dan ruang maha kudus, di mana tabut Allah ada. Ya, ini pelataran, yang tengah ruang kudus, yang paling depan ruang maha kudus, tempat tabut Allah ditempatkan. Di luar pagar ini adalah melambangkan posisi rohani seluruh umat manusia di seluruh dunia. Orang-orang yang belum percaya mengenal Tuhan Yesus, ya, orang-orang yang belum kenal, belum percaya, belum terima Yesus itu keadaannya ada di luar pagar ini, tidak ada di area ini. Next berikutnya. Nah, sekarang tanah yang di bagian dalamnya, halaman pertama, disebut halaman. Di sana ada apa? Ada mezbah korban bakaran dan kolam pembasuhan. Ada 2 perabotan melambangkan semua orang yang harus bertobat. Jadi mezbah bakaran itu berbicara orang harus bertobat, pertobatan. Ya, kemudian orang harus dibaptis, ada kolam basuhan di situ. Jadi begitu masuk ke pagar, orang itu harus ada di 2 perabotan ini, mezbah bakaran dan kolam basuhan. Arti rohaninya, saudara harus bertobat dan harus dibaptis dalam kolam. Bayangkan, tabernakel Musa aja sudah ada kolamnya, sudah. Walaupun ini digambarkan dengan perabotan kolam pembasuhan. Jadi ayo yang sebelum bertobat, yang belum dibaptis segera. Karena kalau sudah belum dibaptis, belum bertobat, saudara masih di luar. Dan ini nggak akan selamat. Diinjak-injak oleh orang. Jadi saudara, perjalanan rohani saudara harus masuk di sini, pertobatan dan baptisan selam. Ayo yang belum dibaptis selam, mumpung belum terlambat, daftarkan diri, berikan diri, aku mau dibaptis secara selam, sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Ya. Next berikutnya. Nah, sekarang di depannya masuk nih, setelah melewati 2 perabotan tadi, masuk lagi ke ruang tengah, ruang kudus. Ada apa? Di situ ada pintu kan, ada pintu kemahnya. Itu berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Itu detail loh. Allah tuh merancangkan dan melambangkan semuanya dengan benda-benda itu. Wih, luar biasa itu. Ya. Ada meja roti sajian, ada pelita emas dan mezbah dupa. Jadi di ruang yang tengah ada 3 perabotan. Isinya itu meja roti sajian berbicara tentang firman. Ya, persekutuan kita dengan Tuhan melalui firman. Pelita emas itu persekutuan kita dengan Tuhan dengan cara kita menjadi saksi kehidupan kita sebagai surat yang terbuka yang dibaca oleh banyak orang. Apakah kita ada Kristus di dalam kita atau tidak? Ini pelita emas dan mezbah dupa. Dupa itu penyembahan, worship kita dalam doa, ujian,
dan penyembahan. Jadi orang-orang yang ada di ruang Maha Kudus ini baptis Roh Kudus, baca firman, pujian penyembahan, doa pujian penyembahan, dan jadi saksi Kristus. Ada tirai di situ, yang akhirnya waktu Yesus disalib, tirai itu terbelah jadi dua, sehingga semua orang bisa masuk, bisa mendekat kepada tabut Allah itu. Yesus belum mati disalib zaman Daud, tetapi di mana tabut Allah diletakkan, semua umat Israel boleh datang mendekat. Itu kehendak Tuhan zaman Daud, dilakukan oleh Daud. Ya, tirai adalah manusia Yesus, ya, yang dikorbankan. Jadi melalui kematian Yesus terbuka jalan yang baru bagi seluruh umat manusia menuju ruang Maha Kudus. Jadi dengan kata lain begini, apa yang Daud lakukan itu adalah gambaran nanti ketika Yesus datang mengorbankan dirinya. Tirai itu sudah terbelah. Semua orang boleh datang mendekat. Jadi zaman sekarang saudara bisa, nggak usah panggil pendeta, nggak usah panggil gembala, nggak usah panggil hamba Tuhan untuk mendoakan yang sakit. Saudara punya kuasa. Amin. Pakai kuasa itu, saudara boleh datang dekat. Saudara anak, seorang anak itu boleh masuk ke kamar orang tuanya, boleh tidur di situ. Nah, saudara ini anak. Masa seperti bagian dengan bapak kita datang. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau saudara mau panggil saya, panggil hamba Tuhan, nggak apa-apa juga. Tapi saudara pun bisa gitu. Amin. Saudara punya kuasa, pakai kuasa itu. Next berikutnya. Nah, kamar di bagian belakang ruang Maha Kudus ini yang paling ujung nih. Ya, kira-kira ini ya gambaran kita ini, ruangan ini di luar. Nah, di tengah yang sudah duduk ini ruang kudus. Kira-kira gambarannya itu. Nah, ini ruang Maha Kudus. Ini katakan tabut Allahnya di sini. Ada 3 bagian ya. Artinya apa? Saudara, di sana ada sebuah kotak tabut Allah berisi 2 loh batu, roti mana dan tongkat Harun yang bertunas. Ini artinya saudara. Ya. Ada perlindungan sempurna kepada umatnya Allah Tritunggal, melambangkan pernikahan antara mempelai pria surga dan mempelai wanita di bumi ini. Ya. Tapi terjadi di surga nanti. Gereja memiliki iman, harap kasih kekal, takhta Allah, penyatuan permanen, ya, kesatuan antara Allah dengan jemaat. Di saat gereja memuliakan Allah, maka Allah akan mengangkat gerejanya untuk dipermuliakan. Ini rencana Tuhan, saudara. Ini yang terjadi di kemah Musa. Sesatkah? Salahkah pola ibadah kemah tabernakel Musa? Sesat nggak saudaraku? Salah nggak saudaraku? Tidak. Ini buatan Tuhan loh. Kita nggak boleh ngomong. Saudara kita yang lain yang ibadahnya sunyi-senyap jangan kita hakimi, saudara. Itu sesat, nggak boleh. Itu karya Tuhan loh, tabernakel Musa loh. Nggak boleh kita menghina, nggak boleh. Nggak boleh kita merendahkan, nggak boleh. Amin. Karena di situ Tuhan memperbaharui dengan kemah Daud, tabernakel Daud, di mana di Daud itu penuh sorak-sorai. Nah, yang masih pakai tabernakel Musa pola ibadahnya nggak boleh ngomong, itu sesat. Yang ibadahnya begini-begini sesat itu, nggak boleh juga. Kenapa? Yang buat juga Tuhan. Amin. Ayo baharui pola pikir kita. Jangan gampang menyesat-nyesatkan. Lalu bagaimana? Ya sudah, hormati aja. Kalau kita kumpul semua, ya masing-masing ekspresikan aja. Mau tepuk tangan ya enggak apa-apa. Amin. Mau sorak-sorai aja. Mau nari aja. Tapi jangan kita mengambil, kamu kok diem aja sih, gak Alkitabiah. Enggak, sama-sama menghargai, sama-sama menghormati.
Makanya timbul perpecahan, kenapa ya kayak begitu? Ya gampang menghakimi gitu. Kita sama-sama tubuh Kristus. Ya. Next berikutnya. Oke, terakhir ya. Kemah Daud kita tutup di sini. Zaman Musa hanya imam besar, tadi saya sudah ceritakan. Ya. Kemah Daud siapapun boleh masuk, mempersembahkan pujian penyembahan, ya katakan. Kemudian ada apa lagi di situ? Ada petugas. Nah ini ibadah 24 jam, memuji Tuhan selama 7 hari seminggu, 4 pemimpin pujian, 75 peniup nafiri, 24 pemusik. Total semuanya 288. Inilah yang disebut Pondok Daud. Restorasi Pondok Daud yang Pak Niko akhirnya dapatkan artinya sesuai dengan ayat ini, saudara. Doa, pujian, penyembahan, unity bersama-sama siang dan malam. Ini dasar ayatnya. Satu Tawari. Kita buka ya sebentar sebagai penutupnya. Oke, 1 Tawari 25 coba ya. Ini boleh diganti saja, kita selesai ya. Ini sebagai penutup. 1 Tawari 25 bisa dimunculkan. Saudara kalau punya Alkitab buka boleh ya. Saya bacakan. Ayat yang ke-7, 1 Tawari 25 ayat 7. 1 Tawari 25 ayat 7. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih. Jadi kita melayani itu harus dilatih, nggak sembarangan. Harus mau dilatih, harus mau dipersiapkan, harus mau latihan, harus mau belajar, harus mau mengupgrade diri kita. Katakan, bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Bayangkan, di zaman Daud ini ahli seni, saudara. Ya. Terus dikatakan begini, ada 288 orang. Dari 288 orang ini dibagi 24 kelompok. Satu kelompok isinya 12 orang. Ini artinya apa? Setiap 1 jam berdiri. 1 jam ganti, 1 jam ganti, 1 jam ganti. Dalam bahasa sekarang yang dipakai, inilah menara doa. Oke, kita sekarang sudah ketemu satu. Restorasi Pondok Daud adalah menara doa. Jadi saudara bisa ikut ambil bagian dalam merestorasi Pondok Daud. Tentunya dimulai dari diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Masuk menara doa. Jadi menara doa. Itu saudara ikut ambil bagian di dalam merestorasi Pondok Daud. Karena itu sekarang kita sudah temukan artinya. Maka ketika nanti kita ke depan ini ada menara doa yang kita sebut dengan DPP, doa pujian dan penyembahan, saudara ikutlah ambil bagian. Amin. Untuk masa pandemi ini banyak diadakan dalam online Zoom. Nanti ketika saya bagikan linknya yang dari Rayon 2, saudara ikut. Itu berarti saudara ikut ambil bagian dalam rencana Tuhan merestorasi Pondok Daud pada zaman kita. Kan Daud melakukan kehendak Tuhan zamannya Daud. Sekarang kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman kita hidup sekarang ini. Ayo masuk menara doa, saudara. Jadi jelas, pemuridan kita jalankan, menara doa kita jalankan. Katakan sama-sama yuk sebagai yang terakhir, restorasi Pondok Daud adalah menara doa. Menara doa itu 24 jam. Amin. Bergiliran. Sudah bisa masuk bergantian. Nah, kalau di kita kan belum. Kita baru hari Sabtu. Dan itu pun baru kurang dari 1 jam. Tapi nggak apa-apa.
ikut aja. Amin. Nanti dibantu, diperlengkapi lagi melalui Zoom, melalui online. Saudara ikut di situ. Makanya nanti saya akan bagikan link kalau ada menara doa di Rayon, ya saudara bisa ikut gabung di situ. Tuhan Yesus memberkati kita.